kemiskinan karena para pemerintahnya menjajah, meminta segala harta benda mereka untuk bayar pajak. Oke, itu ini pengantar. Selanjutnya saya lupa. Marilah kita berdoa. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Mari kita masuk lagi. Di sini ada siapa itu Nabi Amos. Apa pekerjaan Nabi Amos? Nabi Amos adalah seorang peternak anak domba yang sederhana, yang hidupnya sederhana, dan pemungut buah ara yang ada di hutan. Ia tinggal di desa kecil bernama Tekoa. Apakah panggilan Tuhan kepada Nabi Amos? Panggilan Tuhan kepada Nabi Amos. Tuhan memilih Amos menjadi nabi. Meski dia bukan orang penting. Nama quote Amos quote berarti beban atau pemikul beban, karena membawa pesan penting dari Tuhan. Karena Amos di sini dikatakan kata quote adalah beban, karena Nabi Amos dipanggil oleh Tuhan untuk memikul beban yang dirasakan oleh para kaum bangsa Israel. Oke. Kita akan buka kitab suci. Semuanya bawa kitab suci? Ada kita di pertemuan. Ya. Mari kita buka kitab suci. Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan Amos bab 5 sampai bab 5 ayat 1 sampai 15. Amos yang mana? Amos. Sebentar. Saya sudah tadi menahan diri itu. Kenapa ya? Kalian kok kalau suci itu seenaknya menyebutkan gitu ya? Amos, Yohanes, Lukas, Kejadian. Nah, di sini semuanya sudah buka? Kitab Nabi Amos bab 4 ayat 1 sampai 5. Dan kitab Nabi Amos bab 5 ayat 1 sampai 15. Mari kita cermati sama-sama. Apakah setelah kalian melihat ayat-ayat kitab suci tersebut, apakah ada satu kutipan ayat yang mengena atau menyentuh dalam hati kalian? Kalau ada, sampaikan. Ada Pak. Apa? Ini di kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4. Nah, tadi Igo adalah menyampaikan bahwa di bab 5 ayat 4 di situ mengatakan, beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Di sini menjelaskan bahwa kita umat Katolik untuk mencari Tuhan, karena Tuhan adalah jalan ke kebenaran dan kehidupan. Di sini kita bersama-sama untuk dipanggil Tuhan untuk mencari Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini setelah melihat bacaan dari kitab Nabi Amos, sini adalah ada beberapa pesan penting Nabi Amos kepada kaum Israel. Yang pertama itu pesan Nabi Amos soal keadilan. Itu ada di ayat 15. Itu benjilah yang jahat dan cintailah yang baik.
dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, di situ mengatakan bahwa kita harus cinta keadilan. Jangan sampai kita seperti para penjabat di bangsa Israel yang memeras rakyatnya, yang berkata bahwa sumbangan atau pungutan biaya yang mereka ambil itu untuk membayar pajak, namun uang tersebut mereka ambil untuk kepentingan mereka pribadi. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menyuarakan keadilan. Kita harus tetap adil sesama kita manusia. Di sini ada juga pesan yang kedua, ibadah yang sejati. Ini gimana sih cara kita ibadah yang sejati? Kita harus ibadah secara rutin, baik sama teman-teman kita. Senyum juga termasuk dalam ibadah. Oke. Jadi yang ketiga, ibadah tanpa hati yang benar. Tuhan tidak membenarkan bagaimana kita ibadah tanpa hati yang benar. Di saat ibadah, misalnya seperti misa di hari Minggu, kita ada hati yang tidak tenang atau colak-colik teman di sebelahnya atau di depan belakangnya, itu Tuhan tidak suka. Jangan sampai kita beribadah dengan hati yang tidak benar. Di sini yang keempat pesan Amos tentang ibadah. Yang keempat itu pesan Nabi Amos tentang ibadah itu bagaimana kita harus ibadah dengan suasana hati yang tenang, pikiran yang jernih, fresh, strong, tidak ada beban. Kita berdoa dengan setulus hati. Jangan sampai kita tidak fokus dalam berdoa, beribadah, karena tadi juga disampaikan di kitab Nabi Amos yang ayat 4 itu, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, di situ pesan Nabi Amos tentang ibadah. Maka kita harus ibadah dengan hati yang tulus. Jangan sampai kita bermain-main dalam ibadah. Kita harus fokus ke satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini ada pelajaran dari Nabi Amos. Yang pertama itu berani menyuarakan kebenaran. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Jangan sampai kita keluar dari zona-zona yang benar. Jangan sampai kita menyuarakan yang tidak benar. Contoh, ada teman kita berbohong, itu kita harus tegur. Jangan sampai kita membiarkan dia untuk terus menerus untuk berbohong. Yang kedua, bersikap adil dan peduli sesama. Kita harus adil, jangan sampai kita sama seperti para penjabat yang ada di kaum Israel, di bangsa Israel. Jangan sampai kita korupsi dan kita bersikap adil sesama kita. Kita harus peduli. Bagaimana cara kita peduli sama teman kita? Ada yang bisa jawab? Membantu saat kesusahan. Terus apa lagi? Kasih duit. Betul. Nah, kita harus peduli sesama kita manusia, menolong yang kesusahan, mengasihi. Terus apa lagi? Membantu sama menolong. Jadi kita harus peduli terhadap sesama kita. Yang ketiga itu, Tuhan memakai semua orang. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu memakai kita walaupun keadaan kita seperti apa. Walaupun kita merasa kita tidak mampu atau tidak bisa, kurang bisa dalam melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu susah. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang kita seperti itu. Jadi kita
harus semangat, terus semangat dan berjuang terus dalam nama Tuhan, karena Tuhan selalu memakai kita dalam kehidupan kita. Nah, di sini dalam bacaan tadi mengatakan bahwa kaum bangsa Israel itu kemiskinan karena ada pemerasan dari para penjabat yang ada di para kaum bangsa Israel. Mereka memeras rakyatnya, mengambil harta benda, meminta untuk bayar pajak. Namun yang mereka sumbangkan untuk bayar pajak itu mereka ambil untuk kepentingan kepentingan mereka pribadi. Jangan sampai kita seperti itu, meminta sumbangan untuk membantu teman-teman kita lalu kita ambil untuk kepentingan kita pribadi. Inilah yang membuat rakyat Israel menjadi miskin, karena para pejabat pemimpin bangsa Israel memeras mereka. Oleh karena itu Tuhan prihatin dengan kaum bangsa Israel, maka Tuhan mengutus Nabi Amos untuk turun ke bangsa Israel untuk menyuarakan keadilan, untuk menegur-negur para pemimpin yang tingkah laku perilaku mereka yang salah. Jangan sampai mereka terus-menerus seperti itu. Maka Tuhan mengutus Nabi Amos untuk menyuarakan keadilan, memperjuangkan keadilan untuk sesama rakyat di kaum Israel. Nah, Oke, cukup Pak. Terima kasih.